Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah puja puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat salam lalu kita lakukan kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa kepada beliau yang mulia. Amin. Bisa dimulai dari saya sudah membaca budaya insya Allah. Kenapa selalu begitu ya? Kalau kita sudah membaca jawabannya insya Allah. Intinya sudah atau belum. Insya Allah itu artinya apa pun? Artinya apa? Pokoknya insya Allah apa? Ini insya Allah ya. Ya, jadi apabila Allah menghendaki, jadi itu untuk yang akan datang, bukan yang sudah dalam bentuk untuk bentuk yang akan datang, bukan bentuk yang sudah berlangsung. Baik, kalau sudah membaca, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kan gampang kan, sudah dibaca, tenang kan?
Ya, di situ ada 100, kalau nggak salah 136 slide. Kalau tak bacakan satu-satu atau gimana? Yang penting aja. Kalau sudah baca, mungkin lebih efektif. Saya ringkas. Tapi kalau belum baca, yang tadi kita baca bersama. Baik, saya diberi amanah tentang payudara yang berkaitan dengan yang mungkin ada ditemui di masyarakat, ya. Nanti saya jadi dokter dan kebetulan saya diamanainya berkaitan dengan bedah, yaitu suatu neoplasma dan infeksi. Ada yang belum pernah tahu payudara? Saya katakan sudah ya. Payudara itu ada berapa loh? Ada dua. Letaknya di mana? Di dada. Di sisi mana? Sisi kanan dan kiri. Apa aja yang di situ? Bahasa anatomi. Apa aja yang ada di payudara? Payudara itu disusun oleh apa aja? Dari luar, apa adanya? Kulit yang menutupi jaringan payudara. Kemudian tanpa adanya papil mami, ya. Kemudian di sekeliling papil ada apa? Areola. Normalnya papil itu menonjol apa tenggelam, ya. Jadi normalnya papil itu menonjol. Kalau nggak menonjol berarti tidak normal, ya. Tidak normalnya papil itu kalau tidak menonjol tidak normal. Apakah papil yang tidak menonjol itu suatu penyakit? Bisa penyakit, bisa bukan, ya. Bisa penyakit, bisa bukan. Nanti bisa kita lihat. Kalau itu dari bawaan, dari lahir, ya, secara anatominya papilnya itu tidak menonjol, itu berarti suatu kelainan kongenital, bukan suatu penyakit. Maka kalau papila mami itu tidak menonjol, itu disebut apa? Tidak menonjol keluar. Apa istilahnya? Infeksi, inversi ya. Maksud inversi? Ya, itu suatu kondisi yang kelainan kongenital. Ada lagi bentuk yang papila itu tidak menonjol, ya. Terus tertarik ke dalam. Istilahnya apa? Sudah baca? Retraksi. Jadi ada dua kondisi di mana papila mami itu tidak menonjol. Yang pertama adalah inverted, yang kedua retraksi. Kalau retraksi itu suatu penyakit bukan? Iya. Biasanya apa? Kalau ada tanda retraksi dari papila, suatu keganasan. Apa ya? Jadi dia dari luar kita bisa melihat adanya perubahan-perubahan yang ada di payudara. Baik, itu pembukaannya. Jadi adik-adik sudah pernah membuka atau membaca buku SKBI, ya, sudah pernah membaca.
membuka SKPI. Ada yang belum pernah membaca? Angkat tangan yang belum pernah. Ya, ada yang angkat tangan, berarti semuanya sudah membaca ya, sudah membuka ya. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya saya balik. Yang sudah pernah membaca SKPI, angkat tangan. Yang sudah membaca. Ada yang angkat tangan, berarti belum pernah. Tapi katanya sudah pernah, sekarang belum pernah. Mulai sekarang jadi bukan lagi SKPI. Ya, biar kalian itu bisa bisa paham. Kira-kira yang harus saya pelajari itu apa? Nantinya sebagai seorang dokter itu. Jadi di buku SKPI itu nanti ada yang namanya daftar penyakit, kemudian ada namanya daftar masalah, kemudian ada namanya daftar keterampilan yang harus kalian kuasai. Ya, itu nanti ada pembagian kompetensinya. Kompetensi 1, 2, 3A, 3B, dan 4A. Di dalam daftar masalah yang berkaitan dengan payudara yang bisa saya sampaikan di sini kira-kira ini. Jadi masyarakat itu akan datang ke adik-adik nantinya itu membawa masalah tentang payudaranya. Ya, apa masalahnya? Di antaranya ini, ASI tidak keluar atau ASI kurang lancar. Nanti itu departemen OPSIN, kebidanan dan ginekologi. Kemudian mungkin dia datang dengan adanya adanya benjolan di payudaranya, atau mungkin dia datang karena putingnya terluka, atau putingnya tertarik ke dalam, atau retraksi, atau payudaranya terasa kencang, atau keluhan-keluhan yang lain seperti ini. Dan dari keluhan itu, hati-hati dari masalah yang dibawa, hati-hati nanti diminta untuk memberikan solusi tentang masalahnya. Jadi hati-hati nanti akan mempelajari penyakit-penyakit yang berasal dari masalah ini. Jadi mulai ini semester berapa? Mulai sekarang sudah hati-hati harus berpikir seolah-olah hati-hati nanti itu kalau jadi dokter itu pakai tangan. Ya, seolah kalau jadi dokter itu pakai tangan. Jadi pasien itu, masyarakat yang datang ke kalian nanti itu di fasilitas kesehatan pertama itu akan membawa masalah yang ada di payudara, kira-kira masalahnya seperti ini. Saya ini menjadi suatu keluhan utama. Dari keluhan utama itu hati-hati harus bisa menelusuri, ya, sehingga hati-hati bisa menentukan suatu penyakit pada pasien itu dari keluhan utamanya. Terkait keluhan utama, hati-hati sudah mendapat skill tentang melawan darah. Yang tentang melawan darah. Hati-hati menanyakan darah tentang keluhannya itu dan seterusnya dengan menggunakan tool visit apa itu seven script dan wall bukan rentan. Dari pertama hati-hati menelusuri penyakit sekarang, penyakit lalu, penyakit pengobatan, penyakit keluarga dan sebagainya. Ya. Kemudian pada saat menelusuri penyakit sekarangnya memerlukan 7
7 poin, ya. Kapan, gimana, nomor berat dan seterusnya. Jadi sudah dapat sih, ya. Tapi ditanya di sini, ya. Ditanya di sini. Dokter penyakit yang ada di sikat gigi ini, ya. Dua ini membutuhkan kompetensi, ya. Membutuhkan kompetensi. Kemudian arti 4 ini berarti adik-adik kompetensinya 0, harus bisa menangani, tidak perlu merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Ya, yang pertama. Kalau yang kedua, ini nanti akhirnya adik-adik merujuk. Adik-adik harus tahu mendiagnosis, kemudian merujuk ke dokter yang kompetensinya sesuai dengan penyakitnya. Ya. Kemudian yang ini sebelahnya, ini adalah tampilannya, pemeriksaan fisik payudara, kemudian perawatan pada masa nifas ini nanti di Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Ya. So, dokter menyampaikan ini, itu maksudnya apa? Ya. Ini berkaitan nanti dengan soal, ya, dengan soal. Jadi kalau soal tentang abses payudara itu paling-paling nanti tentang diagnosis, ya. Bisa juga tentang terapi apabila adik-adik suka untuk merujuknya. Dapat kasus tapi merujuknya suka dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan lokasi jauh, ya. Mungkin dengan pertimbangan tidak ada biaya, yang sifatnya pertimbangan sosial. Tetap adik-adik harus bisa melakukan ini, yang poin akses. Yang 4A ini adik-adik harus selesai, tidak boleh dirujuk, ya, tidak boleh dirujuk. Kalau yang bawahnya yang 21 ini nanti dirujuk, tapi adik-adik harus bisa mengidentifikasi. Nah nanti soalnya kalau yang 222 ini ulangi karakter nanti penegakan diagnosis. Nanti pertanyaannya, apakah diagnosis pada kasus di atas? Ya. Paling banter lagi penunjang apakah yang tepat sampai di situ. Tidak sampai pada tata laksana, karena kalian bukan kompetensinya. Jadi nanti yang di slide ini yang tata laksana yang adik-adik yang ini cuma buat ini, cukup adik-adik tahu saja, ya. Cukup tahu. Itu buat menjelaskan nanti kalau ada tim merujuk. Nanti di sana itu kemungkinan dilakukan ini. Sudah? Lanjut, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Masih ingat ya, payudaranya ya? Jadi adik-adik ini memulai anatomi payudara itu ada kelenjarannya banyak, ya, sekitar salurannya itu 18 sampai 20, kemudian semuanya berakhir pada papila mame, ya. Kemudian isi dari payudara itu sendiri di bawah kulit itu adalah lemak, ya. Lemak kemudian sama dengan jaringan payudara, lemak dan
Kemudian payudara ini kan bermasa ya, bermasa, berbobot ya. Nah, kemudian dia kalau berdiri mestinya dia akan kena gravitasi, dia akan turun ya. Kenapa kok ini kelihatan tidak turun? Ya, karena ini dia ditahan oleh namanya ligamentum suspensorium. Ligamentum suspensorium. Ya. Tapi ligamentum ini semakin lama mengalami suatu penuaan. Ya. Apalagi kalau ditarik-tarik sama anaknya. Ya. Semakin lama dia semakin tua, akhirnya semakin longgar. Maka orang kalau tua itu payudaranya mesti turun. Itu bukan penyakit, itu memang sunatullah. Kemudian ada diperhatikan payudara ini secara anatomi dibagi menjadi 5 kuadran. Ya, yang pojok ini ada D. Ya. Yang pertama di tengah namanya sentral. Kenapa ini penting? Ya, karena adik-adik dengan menyampaikan data, orang mendengar itu sudah bisa. Kemudian yang ini yang saya tunjuk, inilah kuadrannya, yang letaknya di atas dan letaknya mengarah ke medial, maka disebut dengan superomedial. Yang di sini superolateral, ya. Yang di bawahnya kan di bawah inferior-medial, yang ini inferior-lateral. Gampang ya. Kemudian payudara ini menempel pada dinding dada, ya. Itu pectoralis mayor, minor di sini. Ya. Kemudian ada yang namanya aliran pembuluh limfer. Ya, pembuluh limfer ini penting untuk adik-adik ketahui. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang suatu malignansi, keganasan. Jadi keganasan itu bisa menyebar metastasis. Ya, metastasisnya melalui apa? Yang pertama infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Ya. Ini misalnya tumornya di sini, berasal di sini. Dia akan infiltrasi ke jaringan sekitarnya, ke lemak, ke kulit, ya. Kalau dekat dinding dada, dia akan infiltrasi ke dinding dada. Ini infiltrasi. Yang kedua, penyebarannya lewat pembuluh limfer. Ya. Aliran balik itu ada 2 macam, pembuluh limfer dan pembuluh vena. Pembuluh limfer dia akan mengalir, ya, pembuluh limfer, di mana ada diketahui bahwa aliran limfer itu ada beberapa terminal, ya, melewati suatu limfonodi. Nah, jadi limfonodi yang berasal dari aliran yang akan dialiri oleh pembuluh limfer pada dari payudara itu di aksila, ya, yang pertama yang banyak, kemudian di daerah clavicula, kemudian daerah medial. Jadi ada nanti pembuluh limfer itu dibagi menjadi apa itu level-level ini, level 1, level 2, level 3, ya. Itu tujuannya untuk bisa nanti kalau kita belajar suatu keganasan. Ini cukup tahu saja, tidak keluar di soal. Ya, karena malignansi itu bukan kompetensi kalian. Tapi ada harus tahu. Kenapa harus tahu? Oh, ini ada masa tumor. Hati-hati harus memeriksa kelenjar limfonodi yang berasal dari payudara.
untuk memastikan ternyata ada organisme di kemungkinan besar itu suatu malignansi, maka harus segera dirujuk. Ada pertanyaan? Belum? Ya, lanjut begitu. Ini tadi ya, ini kesannya setiap satu, nomor 2, nomor 3. Itu. Ini ada gambar apa ini, Dek? Gambar apa? Gambar wanita bugil. Untuk satu titik ya, tapi terpaksa saya sampaikan. Karena ilmu itu kalau harus disampaikan tidak ada nilainya. Kalau misalnya ini saya itu pakai baju, bisa menjelaskan nanti akan apa, maka tetap harus saya pakai. Ini namanya garis susu. Ya. Apa maksudnya? Kondisi normalnya payudara ini ada di dada, kelenjar payudara itu ada di dada. Tapi ada kemungkinan ya, kelenjar payudara itu tidak pada tempatnya, tidak ada tempatnya, namanya ektopik, tidak ada pada tempatnya. Kalau dulu belajar endokrin ada namanya struma tiroid ya. Tiroid itu awalnya itu ada di pangkal lidah, kemudian turun ke bawah janggut ya. Ada yang gagal turun itu di atas dari ada level tiroidnya, ada yang kebablasan turun sampai ke substernal, itu namanya ektopik, tidak pada tempatnya. Begitu juga kelenjar payudara ini itu juga bisa tidak pada tempatnya, bisa ditemukan di ketiak, di sini dan seterusnya sampai ke paha bagian atas atau di depan paha. Nanti adik-adik jangan heran kalau ada benjolan di sini, ternyata diambil diperiksa patologi, ternyata itu kelenjar payudara. Ya, sudah sampai di sini. Ya. Kelenjar payudara itu ada itu selalu dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Ya, dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Biasanya kalau wanita kalau pada tahap menstruasi ya itu merasa ada namanya kelenjar premenstruasi dulu yang sebelum menstruasi itu payudaranya terasa kencang ya, ada yang gitu rasa kencang kadang-kadang rasa tidak nyaman ya, pinginnya ngesu ya. Jadi Asma nanti kalau misalnya istrinya itu kok bawaan nesu aja, kemudian disenggol sedikit marah, ya, itu berarti tandanya mau menstruasi. Sehingga kalau ada payudaranya di sini di tulang itu, kalau dia itu membesar, payudaranya kelenjar payudara dari susu ini juga ikut membesar. Yang paling sering terjadi itu adalah di ketiak, namanya mammary abscess, ya, di ketiak, berat ketiak, yang paling sering, ya, yang paling sering di ketiak. Dan dia kalau mau menstruasi, dia sepertinya benjolan dengan ketiak itu seperti kalau ada benjolan ganjil gitu, ya, itu namanya mammary abscess, sesuai dengan garis air dari susu ini, mammary milk line. Oke. Sekarang sudah masuk ke finish.
awalnya bisa nyeri, bisa berupa benjolan, kemudian bisa keluar cairan pada putih susunya. Ketiga itu, ya, ketiga itu. Sekarang nyeri. Kalau pasien itu datang dengan kelan nyeri pada payudara, kemungkinannya itu ini ada. Nah, ini harus dihafalkan. Nanti kalau bentuk soalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini dalam bentuk pilihan gandanya. Apakah diagnosis pada kasus itu? Ini pilih salah satu ini. Gampang ya? Dan berikutnya berupa benjolan, ya, benjolan di payudara. Benjolan di payudara itu bisa berupa suatu neoplasma, ya, yang jinak atau yang ganas atau yang neoplasma. Nah, ini nanti jadi pilihan gandanya mau milih apa? Mau milih PAM, mau milih tipu, ya, mau milih ambarproma, tumor piloides, galaktoker, dan seterusnya. Jadi nanti pilihannya cuma ini ada paling banyak. Yang kompetensi 2, ya, yang kompetensi 2. Nanti diapalin ya. Oke. Yang ketiga, cairan, keluar cairan pada putingnya. Ini ada beberapa akan, ya. Ini. Yang paling banyak kasusnya itu adalah ini, intraductal papilloma yang paling banyak. Ada beberapa suatu malignansi, tapi yang paling banyak sering datang dengan keluar adanya discharge cairan yang keluar pada puting, itu yang paling banyak adalah intraductal papilloma. Ya, karena paling banyak maka hati-hati harus menjawab intraductal papilloma. Ya tergantung pada soalnya. Oke, ya, nanti dibaca ya. Ini dibaca. Ini banyak sekali jenisnya. Terus untuk penegakan diagnosis selain gejala dan tanda tadi, ya, itu kemudian kalau untuk payudara ada yang disebut dengan triple diagnostik. Ya, ini bahasa yang lazim dipakai triple diagnostik. Ya. Tapi kalau di textbook sudah dikenal dengan 3 tes. Tapi yang masih dipakai yang di pendidikan di Indonesia itu adalah triple diagnostik. Apa itu? Terdiri apa? Klinis, imaging, kemudian psikologi, ya, atau histopatologi. Nah, ini ada 3 itu. Ada pertanyaan tentang triple diagnostik? Ada? Ya. Klinis, nah, nanti kalau ada TKA, secara klinis itu seperti ini kemungkinannya. Secara klinis diagnosisnya PAM. Apa klinis itu? Meliputi 2. Ya, di sini history dan physical examination. Kalau di buku-buku itu ada namanya, kalau kita belajar penyakit itu ada gejala, ada tanda gitu ya. Gejalanya ini, tandanya ini, ya, pernah ya. Apa itu yang disebut gejala? Apa? Keluhan. Keluhannya bagaimana? Yang kita
dirasakan. Ya. Jadi hati-hati namanya gejala, ya, itu apa yang dirasakan oleh penderita. Kalian dapatnya dari anamnesis. Jadi kalau disebut di buku gejalanya ini, itu berarti kalian nanti dalam mengeksplor itu saat anamnesis. Kalau tanda, ya bagus, alhamdulillah. Nanti dulu saya tanya, bahkan ada yang pimpinan kok asul mau ujian, saya tanya gejala dan tanda masih bingung. Karena sudah mau ujian UKM PBB. Jadi kalau gejala itu yang didapat saat wawancara. Ya, kalau di buku disebut gejala, kalau di textbook disebut simptom. Ya. Kalau tanda di buku tanda, kalau di textbook sign. Ya. Oke, ini macamnya banyak deh ya. Kemudian yang dipakai untuk screening dalam penegakan diagnosis di Indonesia itu saya kasih tebal merah ini. Ya. Klinis meliputi wawancara dan fisik, secara klinis, kemudian imagingnya mamografi dan USG. Mamografi harus dilakukan umur lebih dari 35. Kenapa? Karena itu sudah pernah pelajaran kardiologi, sudah ada pelajaran kardiologi di Indonesia pernah kami, sudah pernah dijelaskan tentang mamografi? Belum. Sudah pernah lihat mamografi alatnya? Jadi pada saat mamografi itu pasien duduk, kemudian payudaranya ada meja ini, terus payudaranya ini nempel di meja itu ini. Kemudian ada alat dari atas, kemudian dikenyat semaksimalnya. Ya, semaksimalnya. Setelah itu di foto-fotonya dari arah atas seperti ini. Sehingga hasil maksimal mamografi itu semakin tipis semakin maksimal. Tapi pada wanita yang usianya 35 tahun ke bawah itu payudaranya masih kencang, lamanya masih banyak, kemudian ledakan bentuk spesiumnya juga masih bagus, sehingga tidak bisa dibuat maksimal, maka hasilnya pun juga tidak optimal. Kalau USG skala umur, ya. Kemudian untuk patologi yang dipakai adalah sitologi FRAB. Ya, nanti Bu Yudi mungkin yang jelasin ya, tentang patologinya. Sitologi jadi klinis, USG mamografi, dan FRAB. Itu namanya clinical diagnostik yang dipakai di tempat kita. Gampangnya klinis, anamnesis dan fisik, kemudian imagingnya USG dan mamografi, kemudian patologinya sitologi jalur halus, pemeriksaan jalur halus FNAB untuk sitologi. MRI, CT scan, apa boleh nggak? Ya boleh aja, boleh. Tapi untuk di Indonesia yang dipakai tidak ini. Kenapa? Ya, yang pertama adalah tidak semua itu punya MRI.
Yang kedua, budgetnya besar, ya, besar. Pasti BPJS tidak akan mampu untuk pajaknya. Yang ketiga, efisiensi. Kenapa dengan USG aja kita bisa tahu? Kita menggunakan MRI. Oke. Ini nanti kalau menganalisis ini bisa dibaca, ya. Dalam fisiknya ingat inspeksi, palpasi, ya, dia. Yang dipalpasi tidak hanya pada payudaranya saja, tapi di aksila. Kenapa tadi? Untuk melihat apakah ada pembesaran limfonoid atau tidak. Kemudian untuk memberikan karakteristik dari masanya, lokasi di kuadran sisi mana dan kuadran mana. Ya. Kemudian ukurannya seberapa besar, ya. Diukur dalam bentuk sentimeter di sini, ya. Kemudian dilihat hubungannya dengan sekitarnya, dia melekat, ya, melekat sekitarnya atau tidak, atau bebas. Kemudian konsistensinya lunak, kenyal atau padat. Kemudian tepinya berbatas ganda, ya, dan kemudian ada nyeri atau nyeri tekan. Ini contoh gambarnya, ya. Jadi ini pembuatannya kalau masa di sini, ya. Ini berarti di kuadran mana ini tuh? Super row kapra, sisi kiri super row kapra. Oke, alhamdulillah sudah berpaham. Ini contoh-contoh gambarnya, ya. Kalau yang ini bedanya, kalau ini lebih kecil, ya, daripada yang sebelahnya, ya. Ini namanya hipoplasia. Kalau sebelah sini ini lebih besar, namanya hiperplasia. Terus ini sebelahnya berarti ini mana putihnya? Ya, tidak terlihat toh. Ya. Berarti ini kemungkinannya refraksi atau inverted. Ini kelihatan apa ini? Bentuknya kemerahan, ya. Kemudian ada tanda-tanda apa ini? Ya, ini tadi infeksi, ya. Jadi infeksi pada kutis. Ya. Penyakitnya dengan hepatitis, ini nama orang. Kalau ini lebih ekstrim lagi, ya toh, lebih merah, kemudian bengkak, ya. Bengkaknya sampai, mohon maaf, putihnya tidak begitu kelihatan karena bengkaknya itu. Kalau ada update lihat ini, ya, merah, bengkak, ya. Ada yang bisa memastikan ini berarti ini infeksi atau ini, ya. Kalau infeksi itu ada dua kemungkinan, di payudara itu mastitis atau sudah terbentuk abses. Kalau mastitis tidak perlu dirujuk, yang bagi aja, ya. Kalau sudah abses, berarti prinsip total akses itu adalah dilakukan drainase busnya, busnya dikeluarin, divisi drainase, ya. Kemudian dinding absnya itu dibersihkan, diambil, ya. Bisa menggunakan kuret, dikuret, bersihkan dindingnya, ya. Kemudian beberapa darah itu dikeluarin, kemudian dicuci kantong absnya itu, kemudian ditapon, masangnya tapon dengan kasa dan antiseptik. Kalau betadin ya pakai betadin, ya. Betadin kan opioid, ya, bukan betadin. Jadi nanti endorse betadin nanti.
povidone iodine, ya povidone iodine, kaset itu kemudian ditampilkan di situ. Kemudian tujuan utama apa tampon itu? Ya, yang utamanya itu adalah untuk menghentikan perdarahan. Kemudian yang kedua untuk drainase sisa-sisa infeksi. Ya, nanti 2 hari sekali tamponnya diganti sampai bersih, ya, tidak berbau, kemerahan. Nanti tamponnya diambil sedikit-sedikit, dikurangi jumlah tamponnya, dia akan tumbuh dari bawah ke atas, tapi tidak perlu dijahit. Ya. Kalau pasiennya tidak sempat dirujuk, kalian harus bisa khusus ini, karena tidak akan membahayakan. Daripada dibiarkan atau luas, mending kalian lakukan sebisa-bisanya. Kalau tidak ini hati-hati dari pelatihan. Ya. Kalau dipegang, ya dipegang, ini akan terjadi dapatkan infiltrat pada daerah inflamasi. Apa itu? Tapi dibahasakan apa ya? Pantat kalau bahasa Jawa. Ya. Pantat. Jadi apa artinya pantat? Apa ya? Jadi konsistensinya ini tidak gunanya seperti payudara yang normal. Jadi agak dikatakan keras dan bukan keras. Dan memang bahasa Jawa itu sangat lengkap, antaranya kenyal dan keras itu ada bantat yang tidak bisa di Indonesia. Nanti ada apa kan beda, konsistensinya akan beda ya, dari payudara normal ke situ. Nah, sudah diperhatikan di tengah-tengah dari yang bantat tadi itu biasanya sudah terbentuk kantong abses. Kalau dia konsistensinya itu dia bukan bantat lagi, tapi ada cairan di situ. Kalau cairan di situ dipegang, tekan, maka ada suatu tanda. Nah, dia tanda yang disebut dengan fluktuasi. Nanti kalau nasional bla tentang namanya ada fluktuasi positif, jawabannya abses. Nah, itu khas tanda ada suatu cairan itu adalah fluktuasi. Ya. Kalau ada seperti ini dirujuk, tapi kalau tidak bisa dirujuk, maka lakukan sebisa mungkin, yaitu mengeluarkan nanahnya. Ya. Diberikan anestesi apa yang dipakai? Anestesi lokal yang akan bisa area infeksi diinjeksi pakai anestesi lokal tidak akan bisa. Maka satu solusinya adalah dibius lokal. Kalau nggak bisa karena tidak ke rumah sakit dan kalian di perawatan pertama, tingkat pertama merujuk tidak bisa, maka melakukan insisi, yaitu ini dikasih kalau ada kloretil disemprot kloretil. Udah ada tertikus kloretil, apa solusinya? Ditempeli dingin, tempeli es, es dimasukkan ke apa, entah plastik, entah kain, apa, ditempeli dingin beberapa saat. Ya, setelah itu langsung di insisi pakai pisau stigmas. Stigmas tidak ada di mana, apapun pisau bukan apa-apa, pisau kecil. Ya, cuma dibuka, maka akan tanah itu akan keluar. Ya, dengan cepat di pos istilahnya apa ya? Dipencet, diprotok. Nah, betul kata yang tepat. Masya Allah, bahasa Jawa itu yang sangat bagus sekali, diprotok. Ya, sebisa mungkin. Ya, nah setelah itu kalian masukin tampon kasa, kasih antiseptik, povidone iodine, kemudian dimasukkan dan tutup. Ya, bisa tidak? Saya dulu sering melakukan begitu.
sekedar bu, nanti bandingnya ke Pogo. Waktu itu saya masih punya korentif, orang sudah dingin dong, waktu dimasuki pas saat di incisi nggak terasa, ya. Tapi pas saat dipotong terasa. Aduh, sedang positif boleh, nanti waktu bandingnya ke cepat mungkin, ya toh? Nah, terus setelah itu dibersihkan, pasang tampon, setelah selesai lanjut, jadi ya bu, pun kata bu, pun lagi. Pun pulang ke alhamdulillah patut berubah. Ya, tapi kesakitan terus hilang itu, ya malah berterima kasih pada di Pulau sebetulnya. Ya, tapi gimana lagi? Prinsipnya drainase, ya, terus ya, dikeluarkan sebisa mungkin. Itu kalau akses. Akses itu dimanapun, tidak hanya di payudara ya. Yang paling banyak lagi itu kalau di BK1 itu akses gluteus, komplikasi dari KB, ya entah itu kurang steril yang melakukan atau kurang dalam. Mestinya kan intramuskuler, ya karena mohon maaf perempuan rata-rata kan gemuk, lemaknya tebel, ya toh, ya tebel. Padahal besar itu kalau istilah kita apa, mas biasanya mas ini sudah badannya besar, lemaknya tebel wanita itu. Ya. Itu kalau diinjeksi berapa cc toh? Apa itu? Normal itu? KB itu 1 cc. Kalau dulu saya 3 cc. Kalau sekarang hanya 1 cc dikit. Pakai sepet apa? Sepetnya ada sepet 3 cc. Seharusnya seberapa? 23 umumnya. Berapa panjang? Nah, panjangnya jarum itu sama tebal lemaknya itu masih tebal lemaknya. Sehingga waktu dimasukin itu tidak intramuskuler tapi bukan di lemaknya. Ya kan inflamasi situ. Nyeri, inflamasi, kemudian kemasukan kuman, entah itu dari gigi, entah itu dari mana, giling mampir di situ, akhirnya jadi abses. Latarnya sama, semprot, lokasi ini, di incisi, berarti pasang tampon. Itu akan lebih baik daripada diganti apa. Oke, lanjut ya, ingat ya. Bulan ini perhatikan, ini pada anak-anak, ya, ini namanya kolonetal. Ya. Kemudian ini perhatiin ini antara kanan dan kiri, ya. Ini bentuknya juga lipat-lipat, ya, ini menunjukkan ada retraksi pada kulitnya. Kalau retraksi pada kulit tanda dari suatu keganasan. Ini juga, ya, apalagi ini sudah nekrosis, ya, hilang sedikit demi sedikit, akhirnya sampai pada titik dada. Ini kelihatan agak sedikit berubah warnanya, ya. Ini kalau dipegang, ini akan terlampau keras, ya, ini juga sama ya. Ini dari foto pasien, kalau ini dari buku. Ini dari sekeliling sentral, ya. Lama-lama awalnya merah dan muka, akhirnya apa? Putihnya hilang, putihnya hilang. Nah, biasanya jenisnya jenis penyakitnya Paget disease. Ya bisa malignant, bisa enggak, tapi mayoritas malignant. Jadi kalau Anda lihat ini, langsung ini ya, Paget disease dirujuk, Anda bisa menjelaskan. Ya, ini namanya distat tadi, ya, pengaruh hormonal yang disebut dengan daktore, biasanya atau penyakit yang dimakan prolaktinoma. Ini seperti kulit jeruk, ya, ini juga tanda dari suatu malignansi. Ini dari irigus tuber barat, ya. Ini kumpulan saya. Ini
tumor tiroides. Tiroides ini bisa jinak, bisa ganas. Ya. Tapi kalau sudah pertumbuhannya cepat, biasanya suatu keganasan. Itu jenisnya tipe sarkoma. Ini lebih pecah lagi ya. Nah, pertanyaannya, mungkin kali pertanyaan, loh kok bisa sampai segitunya? Kenapa? Apa kira-kira jawabannya? Yang pertama, ya, itu karena malu. Kalau orang tahu sakitnya di bawah itu, budaya malu masih melekat daripada budaya sehat. Yang kedua, tidak sakit, ya. Kalau sakit, dia pasti berobat. Contohnya apa? Mastitis, abses, seperti banyak berobat. Penunjangnya berupa radiologi, ya USG. Hati-hati USG ini paling tidak USG itu bisa membedakan antara kistik dan padat. Paling tidak membedakan kistik dan padat. Kalau lebih ahli lagi, radiologinya, kemudian USG-nya juga lebih bagus, bisa lebih detail lagi. Kalau kita USG itu bisa menentukan apa itu kistik atau padat, ya. Kalau kistik itu biasanya bentuknya gini, hitam, ya. Kalau padat di tengahnya ini masih ada putih-putihnya. Nanti ahli radiologi yang bisa menjelaskan, saya terus terang tak bisa. Ini mamografi, ya. Semakin tipis dibuatnya, hasilnya semakin optimal, semakin maksimal. Mengidentifikasi suatu massa semakin lebih akurat, ya. Ini untuk beberapa densitas. Kemudian ini untuk pemeriksaan patologinya, ya, ada jarum halus, repen api, ya, ini jarumnya, atau pakai tor biopsi, terlihat jarumnya lebih besar. Jadi kalau repen api itu histologi, kalau tor biopsi itu patologi, histopatologi. Sehingga yang besar tadi, pemeriksaan patologi yang patologi. Ya. Tapi dipakai screening, yang dipakai screening adalah RNA. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Saya balik ke atas saja untuk menjelaskan penyakit-penyakitnya biar cepat. Katanya kalian yang tanya. Sudah? Ya, sambil dicatat ya. Sambil dicatat. Jadi kalau ada pasien wanita dengan keluhan nyeri pada payudaranya, kalian harus berpikir kemungkinannya adalah ini. Kemudian Anda tanyakan kepada pasien itu, apakah menyusui atau tidak? Kalau ada yang menyusui, ya, kemungkinannya apa? Kemungkinannya ini, hubungan stasis, ya. Atau kemungkinannya ini, atau ini. Sudah? Kalau
Kalau pasiennya itu pada masa-masa awal masa nifas, ya masa nifas, itu terkadang produksi sudah cukup baik, produksi air susu sudah cukup baik, namun air susu tidak bisa keluar. Maka apa yang terjadi? Maka terjadinya itu akibat adanya bendungan. Bendungan itu biasanya terjadi pada papila mame. Papila mame. Jadi bendungan produksi tapi tidak bisa keluar. Nah, jadi apa namanya? Namanya bahasa Jawanya apa? Apa namanya? Yang tidak bisa di bahasa Indonesia kan? Apa? Lu nggak usah tangkap semua. Nawoni. Oh ya. Ada yang lain? Saya baru dengar ini nawoni. Nanti ada tambahan kosakata baru lagi nawoni. Apa? Merangkai. Di daerah saya namanya merangkai. Di sini apa namanya? Mana susunya merangkai, susunya nawoni, ya. Sudah jadi bendungan, biasanya pada papilan mame. Dan itu terjadi biasanya di kanan kiri, ya, atau dianggap pada satu sisi. Maka solusinya itu yang pertama dikompres air hangat, ya, dikompres air hangat, sebabnya membersihkan permukaan. Terus kemudian dimasas, ya, bukan dipotong, ya. Kalau dipotong sakit nanti. Kalau kamu melotot nanti langsung takut sama ibunya. Dimasas, ya, masaknya dari apa itu? Dari mana? Air susu itu kan bentuknya kan labiar, ya, ke putih. Itu dari bawah terus dimasas ke arah putih mulanya, ya. Dikasih hangat biar bungkusnya itu terbuka, kemudian sambil dikasih dorongan-dorongan, ya. Itu akibat bendungan, ya. Solusinya tetap pasangan kemudian dimasas. Kenapa kok fisur? Nah, fisur ini terjadi apabila menyusuinya agak beberapa lama, apalagi kalau bayinya sudah punya gigi, ya, seringkali digigit, ya, maka terjadi untuk luka di situ inflamasi berbentuk fisur. Itu kalau pasiennya menyusui. Kalau ada menyusui, nah, tinggal bukan kaki ini, ya, ini. Jelas, ya? Oke. Kemudian kalau masitis itu ada di semua kondisi, bisa menyusui, bisa tidak menyusui. Nah, kalau menyusui, masitis bilateral itu akibat dari menyusui itu bisa infeksi, bisa non infeksi, ya, bisa infeksi, bisa non infeksi. Jadi kalau ada melihat adanya suatu kelihatan masitis pada pasien dengan menyusui, maka adanya berpikir dulu itu suatu bendungan atau tidak, ya. Kalau bendungan nanti dikompres hangat, ya, kemudian dimasas ke arah putihnya. Kalau terlihat inflamasi sekali, ya, mungkin itu sudah masitis, di proses inflamasi, ya, nanti proses bagaimana nanti bisa dilihat dibaca di PPT-nya. Kalau pada kondisi itu
saja, kalau dia dikasih anti nyeri. Tapi kalau sampai itu terjadi suatu inflamasinya tidak jelas, infeksinya, maka perlu tambah antibiotik. Kalau inflamasinya telah jelas, apalagi tidak ada infiltrat, kemudian ada fluktuatif, berarti sudah abses, maka perasaannya infeksi drainase. Ya. Sudah ya? Oke. Kemudian nekrosis lemak dan fibrotistik, nyeri. Selain nyeri, kalau fibrotistik dan nekrosis lemak ini itu juga ada problem suatu benjolan. Kalau ada benjolan yang disertai dengan nyeri, maka hati-hati harus berpikir yang pertama adalah fibrotistik. Ya. Yang kedua nekrosis lemak. Ya, benjolan dengan ada rasa nyeri, fibrotistik atau nekrosis lemak. Nah, kalau nekrosis lemak, kok bisa lemak itu nekrosis? Iya, biasanya ada riwayat trauma, entah itu di sumur butume, entah itu di borgol atau apa, yang penting ada trauma pada payudara itu, ya, kemudian terjadi proses inflamasi di daerah lemak ke apa itu kebentuk itu atau trauma. Ya, dari inflamasi itu sebagian ada yang mati lemaknya, ya, sehingga bentuk suatu massa. Ya, itu namanya nekrosis lemak. Apa ya? Benjolan payudara dengan nyeri, tinggal lihat fibrotistik atau kuat dari riwayat trauma, berarti nekrosis lemak. Kalau tidak ada trauma, maka harus dilihat fibrotistik itu karena nggak tidak seimbangan hormonal. Maka ditanya, mesnya gimana, teratur atau tidak. Ya. Semakin penderita semakin sering terjadi premenstrual syndrome, ya, semakin berisiko terjadinya fibrotistik. Sebenarnya teratur dalam saya itu, tapi yaitu saya sering kali kalau mau menstruasi itu rasanya sakit sekali pada diri. Tapi kemungkinan diagnosisnya fibrotistik. Dan apa ya? Apa? Sekarang pasien kadang-kadang datang dengan benjolan di payudara, ya, yang tidak disertai rasa nyeri. Kemungkinannya banyak, ya, kemungkinannya banyak. Sekarang di alasan yang khas pada satu penyakit yang di sini. Yang pertama, fibroadenoma mame. Ya, fibroadenoma mame itu pasiennya yang pada dikasih dua, masih muda, belasan atau 20-an tahun, ya, muda. Kemudian dia tidak ada rasa nyeri, ya, tidak ada rasa nyeri. Kemudian pada pemeriksaannya, ya, benjolannya itu padat, ya, artinya kalau padat, umumnya padat karena terus jaringan dekat, ya, padat. Permukaannya rata, batasnya jelas. Kalau fibrotistik tadi massa fisik batasnya tidak jelas dan ada rasa nyeri. Dari segi umur hampir sama fibrotistik maupun bukan
bisa terjadi di umur yang sama. Gampang ya? Tanpa pemeriksaan USG, kalian harus bisa menentukan diagnosis kerjanya. Kalau tadi USG, dari USG aja ya, ketahuan nanti tanpa. Dan kalau USG bisa tahu ini distik apa pada apa pam itu sudah kelihatan, kemungkinan malignan sudah kelihatan. Ya. Tapi nanti di soal tidak mencantumkan hanya USG. Nah, USG memang. Tapi soalnya Bu dokter ini mungkin dia mencantumkan hasil pemeriksaan patologi. Apakah diagnosisnya? Menanyakan patologi ini interpretasinya apa? Harus kolaborasi dengan soalnya. Tapi ini saya tekankan tanpa pemeriksaan penunjang, hanya klinis. Ya, kalau sudah penunjang pasti sudah bisa jawab. Secara teori nanti Anda bisa, oh saya periksa apa? Harus bisa. Dan harus bisa, harapannya apa? Jadi kita itu harus bisa menentukan. Ya, jangan buku-bukuan berbeda dulu pada berbeda di USG. Tapi hasilnya apa kira-kira nggak tahu, karena di USG aja, nanti nggak tahu hasilnya. Ya, itu baru kurang profesional. Sudah ya, kalau paham tadi mudah, ya, juga ada 2 rata-rata, kemudian tidak ada rasa nyeri, ya, tidak ada hubungan dengan ketidakseimbangan hormonal, kemudian dari klinisnya, dari berat fisik, masanya berupa masa di payudara, padat, ya, permukaannya rata, kemudian tidak melekat di sekitarnya, batasnya jelas. Kalau bentuk fisik ada masa disertai dengan nyeri, ya, pada pemeriksaan fisiknya berapa masa fisik atau mungkin bisa padat, ya, masa fisik, terus batasnya tidak jelas dan terasa nyeri. Dan tercatat sekarang lanjut tumor tiroides. Tumor tiroides itu sebetulnya hampir sama dengan PAP, ya, hampir sama dengan PAP. Cuma dia perkembangannya cepat besar, ya, cepat besar. Kalau PAP biasanya lambat besarnya, kalau tiroides cepat besar. Ya. Dan umumnya ditemukan pada wanita 35 ke atas, bukan pada dekade 2. Ya. Dekade 2 itu sudah rata-rata PAP, hiperadenomat. Jadi kalau mau jawab tiroides ini dari segi umurnya dan juga perkembangan besarnya itu lebih cepat. Untuk granulasa tumor atau hematoma ini tidak ada yang pas. Seringkali ditemukannya itu saat setelah diambil di PA ketemunya salah satu ini. Jadi setelah klinis jarang sekali diagnosis kerja itu ini. Dan yang kedua, yang terakhir lipoma. Lipoma itu apa? Suatu neoplasma yang berasal dari jaringan lemak. Dia bisa besar, ya, bisa sampai lebih dari 10 cm. Bedanya apa? Lipoma di payudara sama FAM. Bedanya apa? Dari segi konsistensinya. Kalau lemak kenyang, lunak kenyang, tergantung isinya di kapsul itu. Kalau FAM berat
relatif padat. Ya. Kalau tanda yang khas lagi, mohon maaf, lipoma kalau di permukaan, kalau dipencet ini, tumornya dipencet ini, terus lihat kulitnya itu agak bersetak-setak. Karena lemaknya itu, lipoma itu juga bersetak-setak untuk kapsul-kapsul. Itu tanda khas, ya, dari lipoma. Kalau di USG, nanti tentunya ada gambaran seperti itu. Udah? Kalau nefrosoma tadi ada apa? Riwayat trauma. Ya, bukan trauma. Ada pertanyaan? Sampai ke sini? Kalau belum, lanjut. Sekarang galaktokel. Apakah galaktokel itu? Galaktokel itu suatu retensi air susu. Ya. Sumbatan. Kalau tadi saat menyusui sumbatan. Sumbatannya itu bendungan. Bendungannya itu hampir di seluruh saluran. Kalau galaktokel itu hanya pada salah satu dari dukus yang terbentuk. Ya. Tersumbat. Kemudian dia tidak bisa keluar, tersimpan di situ. Ya. Lama-lama apa? Dukusnya mengalami dilatasi, sehingga bentuk suatu massa. Ya. Masanya masa apa? Masa kistik yang terisi oleh cairan. Bahkan kalau buahnya sampai tegang berapa seperti padat. Jadi kalau jawab galaktokel di soal harus ada pastinya itu ada riwayat menyusui. Kalau tidak ada riwayat menyusui, jangan menjawab galaktokel. Berarti meski sudah kelihatan masa bistik, ada apa titik, tensi, susu itu sudah jelas tapi meski. Ya. Tapi kalau di soal kita menyebutkan penunjang, jadi masa isti pada padat, batasnya jelas, ya. Kemudian dia ada riwayat menyusui. Sudah. Kalau ada galaktokel, maka apa yang kalian tidak lakukan? Di buku disebutkan bisa dilakukan aspirasi untuk mengurangi aspirasi. Sedot nanti akan keluar susunya. Ya. Tapi kalau terjadi regarasi berulang, maka harus dilakukan diambil dan kembali itu dari sisi. Kalau diaspirasi membaik, sudah selesai. Tapi ini ada pertanyaan? Belum? Terakhir, ginekomasti. Ya. Ginekomastia itu perkembangan kelenjar payudara, ya, yang tidak pada lazimnya. Jadi susunya itu menjadi hipertrofia pada susunya. Ya. Biasanya itu terjadi pada laki-laki. Kalau pada wanita, bedanya besar itu bukan suatu kelainan. Ya, tapi kalau pada laki-laki itu kelainan. Bisa bilateral, bisa unilateral. Ya. Kalau bilateral itu biasanya akibat dari pengobatan, karena ada pengobatan yang
bapaknya apa, nanti bisa dilihat di UPT. Ya. Tapi bisa juga unilateral. Unilateral tidak diketahui penyebabnya. Tidak diketahui penyebabnya. Kalau pada laki-laki ada ginekomastia, ya, itu bisa di DP dengan suatu keganasan. Maka pada laki-laki kalau ginekomastia yang sifatnya unilateral, maka sebaiknya dilakukan tindakan untuk diperiksa patologi anatomi. Tapi kalau bilateral, maka harus ditelusuri yang sifatnya sistemik, pengaruh hormonal, ya, atau mungkin dia genetiknya seperti itu, ya. Atau karena pengobatan. Tapi kalau yang unilateral itu biasanya suatu penyakit, ya, suatu penyakit bisa jinak, bisa malignan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Masih ada berapa waktu saya? 10 menit. Oke. Terakhir tentang adenokarsinoma. Adik-adik, kalau kalian mencurigai suatu keganasan payudara, adik-adik harus menelusuri analisis tentang faktor resiko. Ya. Kalau ada faktor resiko, maka adik-adik harus berpikir ini kemungkinan ganas sampai terbukti tidak. Faktor resiko apa saja? Itu ada 8 masalah. Nanti bisa dibaca. Ya, ada faktor resiko. Kemudian setelah ada faktor resiko, melihat fisiknya itu tadi sudah tergambar gambar ya, ada bibir kering, kemudian ada retraksi, nodul dan seterusnya, itu pasti berarti suatu malignan. Kalau tidak ada tanda-tanda yang jelas, ya, maka dilihat benjolannya. Suatu tanda perabahan dari benjolan malignan itu benjolannya keras, atos, yang keras, kemudian batasnya tidak jelas. Ya. Kemudian bisa juga terfiksir, terfiksirnya entah ke kulit atau ke dinding dada di suatu keganasan, curiga suatu keganasan. Maka kalau dari klinis mencurigai keganasan, maka hati-hati harus melakukan pemeriksaan atau tes diagnostik yang digunakan apa tadi? Triple diagnostik. Secara klinis kalian sudah wawancara dan periksa, kemudian radiologi berupa USG, ya, mamografi. Untuk apa itu? Untuk diagnostiknya. Kemudian mengorder pemeriksaan apa? Jarum halus. Ya, pemeriksaan mohon pemeriksaan FNAB dan bapak-bapak. Pemeriksaannya kemana? Ke PA. Ke PA mana? Ke dokter. Ya. Tapi ketemu hasilnya apa? Lebih berpihak. Ya. Jadi diagnostik itu nanti ada dua kemungkinan, ya, klinisnya ganas, kemudian USG-nya mengarah ke ganasan, nanti ada UG, ada istilah beriak. Ya, satu boleh dapat di mana? Ya, nanti dibaca di sana. Kalau di mana kemungkinan ganas sekali, karena di mana itu normalnya 1-2. Ya. Kalau kemungkinan
misalnya 1, kalau 2, 3 kemungkinannya zina, ya. Kalau 4 kemungkinannya ke arah ganas. Kalau 5 sangat memungkinkan. Dari USG ternyata kemungkinan ganas, tapi kalau di psikologi kemungkinannya zina, dia ditemukan sel ganas, ya. Dan berarti belum dekat diagnosisnya, ya. Itu nanti ini hanya cerita saja, cerita nanti di rumah sakit kalau ada seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini tidak sinkron, ya, tidak menyokong semuanya, salah satu yang mematahkan, maka harus dilakukan namanya frozen section. Jadi dioperasi, benjolannya itu diambil, ya, benjolan itu diambil, kemudian diserahkan ke dokter Yuni. Saat itu juga kemudian diperiksa frozen, ya, dibekukan, dipotong-potong, dilihat perbarannya. Ya, frozen section itu hanya bisa tahu itu sel ganas atau bukan, tidak bisa mengetahui jenisnya. Ya. Kalau misalnya dokter Yuni mengatakan ini ganas, berarti langsung protokol keganasan. Kalau zina, ya sudah selesai operasinya ditutup. Tapi kalau ketiga-tiganya itu sudah menyokong suatu malignan, maka harus total laksana malignan sebagai indikasi. Ini hanya cerita, ya. Jangan keluar, yang keluar itu paling dasar diagnosisnya berupa treatment dia. Nah, nanti kalau suatu malignan itu harus dilakukan staging. Staging itu TMN. Jadi ini sudah memberikan, ya. T itu bisa tumornya, ya. Kemudian T, M itu metastatisnya jauh, N metastatis regional melalui jenjang aliran limfe. Ekonominya diperiksa. Nanti bisa dibaca di situ temanya pembagian stadiumnya. Ya. Nanti tadi itu nanti bisa menentukan bagaimana tata laksananya, ya, bagaimana bentuk operasinya, ya, kemudian bagaimana nanti tindak lanjutnya, ya, apakah perlu radiologi atau kemoterapi, itu berdasarkan dari TMN tadi. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ya, ada. Ya. Utamanya adalah untuk mengetahui lokasinya. Nah, lokasi itu kalau misalnya suatu malignan, ya, itu bisa memperkirakan operasinya bagaimana. Ya, kalau operasinya malignan kan yang sudah itu kan diambil vasektomi, ya, seluruhnya, no? Vasektomi itu pengambilan kelenjar payudara seluruhnya, termasuk papila maupun areola, beserta jaringan lemak yang ada di jaringan payudara itu. Itu kan isinya kan cukup luas. Nah, masa tumornya itu bisa memperkirakan. Kalau kena sentral di separuh atas, separuh medial itu nanti bentuk irisannya nanti akan berbeda. Bisa juga secara statistik hati-hati. Yang paling banyak timbul suatu tumor itu adalah di kuadran superlateral, itu paling banyak, ya. Tetapi
yang keganasan yang paling sering itu di sentral. Jadi kalau ada masa dengan tanda-tanda keganasan di sentral, itu tumbuh yang besar itu adalah wanita. Itu pentingnya untuk anatomi keluarga. Ada lagi dari kelompok mayoritas putri. Oh iya, monggo. Memang itu dia fungsinya ya sama seperti kelenjar payudara. Cuma terkadang dia strukturnya hanya kelenjar. Salurannya biasanya tidak ada. Yang normal itu salurannya itu kan ke arah butir. Kemudian hanya kelenjar ada di situ. Dan dia itu hipotrofi dan tidaknya itu dipengaruhi oleh hormon. Sama seperti jaring payudara normal, strukturnya sama. Dan itu sebetulnya termasuk jika tidak perlu dilakukan dengan apa-apa juga tidak apa-apa. Cuma pasien biasanya minta diambil itu yang pertama itu karena rasa tidak nyaman. Yang kedua, bau bedanya lebih bau. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada namanya berat sebelah kanan, nanti bau bedanya yang kanan dan kiri itu beda. Dan biasanya minta diambil itu karena itu rasa tidak nyaman saat menstruasi, ini juga tidak enak, tidak hanya di payudara, tapi di ketiaknya juga tidak enak. Yang kedua, bau ketiaknya lebih mengganggu dibanding dengan sisi yang lagi. Adik-adik sudah pernah dengar sadari ya? Sudah ya? Kapan dilakukan sadari? Hari pertama. Ya. Prinsipnya adalah saat payudara itu tidak dipengaruhi oleh hormon. Jadi pasnya yang ideal itu 7 hari dari menstruasi terakhir. Kalau ini menstruasi tanggal 7, berarti kalau kita tanggal 8. 7 ditambah 7, 14. Tanggal 14 itu mulai bisa dilakukan. Karena saat itu payudara tidak ada pengaruh hormon. Pengaruhnya pun sangat minimal. Sehingga payudaranya betul-betul dalam keadaan natural. Sehingga memeriksanya lebih mudah. Kalau ada benjolan, kalau ada kelainan lebih mudah terdeteksi. Ya. Jadi jawabannya kalau itu keluar berarti 1 minggu 7 hari setelah hari pertama menstruasi terakhir, hari 7 menstruasi terakhir. Gambaran lagi, sudah ngantuk, sudah capek, dan sudah bosan dengan suara saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ya. Kalau ada yang betul-betul memperhatikan apa yang dibicarakan di sini tadi, apalagi mencatat, ya, insya Allah akan bisa menjawab soal ya. Itu dari saya, waktunya saya